agar mempelajari Al-Quran, cara baca Al-Quran yang benar, kemudian mengamalkannya. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan fattabi'uh." Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran tersebut sebagai keberkahan buat kalian. Mubarakan, keberkahan buat kita. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran. Kita tidak akan bisa mengikuti, mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak berupaya untuk mentadabburinya. Sehingga kalau kita berupaya duduk di majelis ilmu seperti ini, membahas dalamnya hadis Al-Quran, insya Allah ini adalah bagian upaya bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran. Nah, para hadirin yang oleh Allah SWT, kata Allah SWT, kami turunkan Al-Quran sebagai keberkahan buat kalian. Keberkahan. Makanya kata para ulama menjelaskan, Al-Quran nazala ala Jibril. Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Fa asbaha Jibril, maka Jibril jadilah sebagai malaikat yang terbaik dari kalangan malaikat-malaikat Allah yang begitu banyak jumlahnya. Tidak terhitung jumlah malaikat Allah SWT, namun yang terbaik di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah Jibril. Ketika Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada atau diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita berpindah kepada zaman kapan Al-Qur'an itu diturunkan, tentu jawaban kita adalah bulan Ramadan. Maka fa asbaha Ramadan, jadilah Ramadan tersebut khairus syuhur wa afdaluha. Maka jadilah bulan Ramadan itu sebaik-baik deretan bulan. Kalau kita miliki 12 bulan, maka di antara bulan yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Qur'an dan keberkahannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Kalau kita sempitkan lagi, mengerucut kepada malamnya, di antara deretan-deretan malam yang mungkin kita lalui beberapa tahun, maka di antara malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Karena Al-Quran diturunkan pertama sekali di Lailatul Qadar tersebut. Maka jadilah sebaik-baik hari di sekian banyaknya hari, yaitu di malam Lailatul Qadar. Itu karena keberkahan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asbaha khairul mursalin wa afdaluhum. Maka jadilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an itu diturunkan, karena keberkahan yang dibawa oleh Al-Qur'an tersebut, Nabi kita menjadi seafdal-afdalnya para nabi, seutama-utamanya para rasul. Jadi kalau banyaknya jumlah nabi dan rasul, yang paling utama di antara deretan para nabi dan para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian ratus bahkan nabi sekian ribu jumlahnya, yang afdal, yang utama, yang lebih baik di antara mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Qur'an itu disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Jadilah seafdal-afdal umat di muka bumi ini adalah umat Islam, karena Al-Quran tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam. Maka tentu ketika Al-Quran itu ada di hati kita, Al-Quran itu senantiasa kita baca, kita termasuk di antara manusia yang sekian banyaknya yang diberikan keutamaan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Al-Quran tersebut bisa melembutkan hati kita, bisa memudahkan bagi kita untuk melakukan dan mengamalkan setiap apa yang kita baca. Jangankan hati kita yang lembek, yang terdiri dari darah dan daging. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu kalau seandainya diturunkan di gunung, gunung itu akan hancur. Gunung itu akan hancur. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan di gunung yang begitu keras, terbuat dari batu-batuan yang begitu keras, seandainya Al-Qur'an itu kalau diturunkan di gunung tersebut, gunung itu akan tertunduk dan hancur. Maka tentu hati kita yang ada pada diri kita ketika Al-Quran ini senantiasa kita baca
akan timbullah kelembutan hati kita. Akan mudahlah bagi kita untuk menerima kebenaran yang mungkin disampaikan oleh orang, oleh ustadz kita, oleh kiai kita, oleh syekh kita. Sampaikan kebenaran karena memang hati kita sudah lembut dengan kelembutan Al-Quran yang masuk ke dalam hati kita. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi umat yang terbaik dengan keberkahan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan fattabi'uh. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai keberkahan buat kita, bukan menyusahkan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, tidaklah Al-Quran ini kami turunkan sebagai pemberat bagimu, menyusahkanmu. Bukan. Al-Quran ini bukan kitab yang menyusahkan kita, bukan kitab yang malah menghabiskan waktu kita. Akan tetapi Al-Quran ini adalah sebuah kitab, pedoman kita, petunjuk kita, dan akan memudahkan kita, bahkan mungkin akan memberkahi umur kita, keluarga kita, dan waktu kita.